Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Abdullah dari kelas A1 Prodi IPAI. NIM 241101010024, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan 4 bab yang diawali dari bab 1, pengertian nasional dan identitas nasional, serta implementasi konsep keduanya dalam perspektif. Yang pertama, kita mulai dari pengertian nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata Latin yaitu natio, yang berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi kata nation dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda yang memiliki arti bangsa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka menyatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Faktor pembentukan identitas nasional. Dari faktor primordial atau objektif. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, demografis, kondisi geografis, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persampingan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang memengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang memiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi faktor pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, yaitu kita lanjut identitas negara Indonesia dalam berbagai perspektif. Identitas negara Indonesia dalam berbagai perspektif. Yang satu, bendera negara sang merah putih. Bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai 24. Bendera berwarna merah putih dikabarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka sang saka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. B. Negara Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai Indonesia merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bangsa Indonesia merupakan bangsa nasional sekaligus jati diri dan identitas nasional Indonesia. C. Lembaga Negara Garuda dan Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancang Undang-Undang
Dasar 1945, salah satu seorang anggota panitia bernama Parada Harahap mengusul tentang lembaga negara tanggal 16 November 1945, yang dimana baru dibentuknya Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lembaga-lembaga dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian lembaga negara. D. Kebangsaan. Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 58 sampai 64 sebagai lagu kebangsaan pertama kali. Dinyanyikannya pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diselenggarakan pada setiap upacara kenegaraan. Hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 1945 setelah diamandemenkan ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna dalam segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasar kepada hukum. Selanjutnya dari implementasi dalam berbagai perspektif, yaitu dari bidang prestasi. Dari bidang prestasi itu nasionalisme dapat diwujudkan dengan berprestasi di dalam bidang olahraga seperti raga, seni, budaya, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contohnya itu seperti ada seorang mahasiswa yang mengikuti lomba sampai ke seluruh Indonesia untuk mengharumkan nama sekolah. Dalam bidang kehidupan sehari-hari, sikap nasionalisme dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memilih produk dalam negeri dan mendukung industri lokal, merawat dan melestarikan warisan sejarah, dan menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Dari segi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pembelajaran di sekolah. Pembiasaan menyanyikan lagu nasional, menggunakan bendera merah putih, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat dilakukan. Contoh membiasakan mengucapkan salam kepada guru dengan baik di dalam ataupun di luar kelas. Selanjutnya itu dari bab 2 yang berjudul integrasi nasional. Integrasi nasional adalah tahap-tahap yang penyatuan wilayah, menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok-kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Faktor pendorong integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. B. Kurangnya toleransi antar golongan. C. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari gangguan dari luar. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan
hasil pembangunan. Faktor pendorong tercapainya integrasi sosial. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Dan adanya ideologi yang tercerminkan dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. D. Adanya ancaman di luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Implementasi integrasi. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi integrasi nasional membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan integrasi meliputi peningkatan kesadaran nasional, pembangunan ekonomi yang merata, penguatan dan kerukunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Integrasi adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda baik dalam hal suku, agama, budaya maupun bahasa ke dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan harmonis. Pentingnya integrasi nasional terletak pada upaya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan negara, terutama Indonesia yang dikenal memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga persatuan termasuk melalui kesadaran akan kebinekaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian kita melanjutkan ke bab 3. Bab 3 yaitu berjudul tentang konstitusi dan serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi pada masa itu memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara singkat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Pengertian implementasi. Implementasi konstitusi di Indonesia diartikan sebagai penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam dasar kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai objek utama dalam berjalannya hukum yang ada di Indonesia sendiri. Sangat sering untuk bersinggungan dalam keterkaitan terkhusus dalam hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa yang ada dan bernegara. Seperti yang telah dikatakan oleh Kunjoro Purba Pranoto, mengartikan HAM merupakan hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya. Yaitu selanjutnya UUD sebagai konstitusi negara.
UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi Negara UUD 1945 adalah yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan peraturan perundang-undang negara. UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok atau dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap yang yaitu sebagai berikut. 1. Pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. 2. Pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 6 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sistem ketatanegaraan di UUD 1945 sebagai berikut. Negara adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem politik adalah demokrasi kedaulatan rakyat. Selanjutnya akan kita lanjut kepada bab 4. Judul nomor 4 yaitu mengimplementasikan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian konsep hak dan kewajiban bernegara. Hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Hak negara merujuk pada kewenangan untuk menjalankan fungsi yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan sendiri. Dalam konteks pendidikan, hak negara termasuk kewenangan untuk menetapkan kurikulum, mengatur pendidikan serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang perlu untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Apa saja kewajiban dan hak warga negara? Hak warga negara. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dinyatakan melalui pasal. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak baik bagi manusia. Hak untuk membentuk kekeluargaan dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dinyatakan melalui pasal 28 ayat 1. Hak untuk hidup mempertahankan kehidupan yang dinyatakan melalui pasal. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya kewajiban bernegara. Kewajiban warga negara. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi segala warga bersamaan kedudukannya dalam rukun dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. 2. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Pasal 27 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga dan negara. Hak ini dan wajib bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat esensial dan demokrasi hukum negara. Nilai-nilai Pancasila baik secara langsung maupun tidak langsung mengatur hak-hak kewajiban warga negara. Hak sendiri adalah yang di pendidikan menikmati dan sudah semestinya kita terima, bahkan hak sudah kita dapatkan dari lahir, yaitu hak untuk hidup, sedangkan kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu dan sifatnya adalah memaksa. Selanjutnya, mengimplementasikan hak kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilakukan dengan tiga cara mengetahui dan memahami hak dan kewajiban. Menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghormati dan memenuhi hak orang lain, menyuarakan hak dengan satuan. Dalam mempertahankan segera negara, setiap warga negara mempunyai hakikat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang diamatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 30 sebagai pencerminan hidup kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk setara, adil, aman, damai, dan etika. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi terhadap warga negara. Memenuhi hak pendidikan setiap warga negara sehingga menghasilkan keluaran pendidikan yang benar bermutu. Bermula dari cita-cita luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa nampaknya masih menemui banyak kendala. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan karakter sangat penting. Salah satunya cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan atau saya bisa jelaskan dari 4 paragraf atau 4 bab tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.